Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Bukankah ini pertama kalinya kamu gagal dalam misi Epsilon, berkata, sambil meletakkan bibirnya yang indah ke dalam cangkir anggur dan melihat pemandangan malam di ibu kota kerajaan Oriana. Saya minta maaf. Di belakangnya, ada No. 559, Victoria. Mereka berada di kamar suite paling mewah di Hotel Mitsugoshi yang terletak tepat di sebelah toko yang mereka kelola di kerajaan Oriana. Interiornya didekorasi dengan barang-barang termewah yang dimiliki Mitsugoshi. Dan melalui jendela, pemandangan kota yang indah dapat dilihat. Meskipun kamar itu dihargai 1 juta zenis per malam, sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh para bangsawan. Reservasi penuh hingga 1 tahun. Aku sudah mendengar laporan No. 666. Kurasa kita harus mengeksekusinya secepat mungkin. Aku akui bahwa tindakannya bukanlah yang paling benar. Tapi aku tidak berpikir kita harus menganggapnya sebagai pengkhianatan. Setidaknya untuk sekarang. Tapi, kesetiaanmu luar biasa. Tapi karena alasan itu ada kalanya dirimu bisa mengontrolnya. Ingatlah bahwa di masa depan dirimu akan berada dalam posisi yang sangat dekat dengan 7 Sades. Jangan mengecewakanku. Baik, nomor 559 mengepalkan tangannya erat-erat. Kesalahan yang terjadi bukan hanya kesalahanmu. Aku juga bertanggung jawab karena tidak memberitahu nomor 666 tentang ibunya. Tapi, aku tidak mengira Ratu berada di Fort Saiso. Membiarkan keduanya bertemu adalah sebuah kesalahan. Saya tidak berpikir itu. Aku tidak berencana berbohong padanya. Aku hanya ingin menyelesaikan ini sebelum dia menyadarinya. Epsilon meminum anggurnya, tapi sepertinya Sado sama dengan seksama mengikuti masalah ini. Benar, saya mendengarnya berkata bahwa dia tidak akan menerimanya. Beliau sangat marah. Begitu ya, Sado sama pasti sudah bertemu No. 666. Itu cepat, ya. Meskipun dia tidak menghukumnya atau mengeksekusinya, pasti ada alasannya. Mungkin beliau menundanya, atau ada alasan lain di balik tindakannya. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Sado sama, kata Epsilon dengan suara pelan. Meskipun begitu saya merasakan rasa kesepian dalam dirinya. Benar, beliau yang paling kesepian dari semuanya, dan pada saat yang sama orang yang bertarung dengan kebijaksanaan dalam dirinya adalah Sado sama. Sado sama. Victoria mengerutkan keningnya dengan rasa penyesalan dan kesedihan. Kita serahkan penilaian nomor 666 di tangan Sado sama. Masalahnya sekarang adalah cincin reruntuhan itu. Ini kesalahan saya karena tidak mendapatkannya kembali saat saya yakin bisa melakukannya. Nomor 559 berkata dengan frustrasi. Setidaknya keputusanmu untuk mendapatkannya kembali itu benar. Cincin itu adalah kunci. Iya, kamu harus mendapatkannya kembali secepat mungkin. Itu berbahaya. Jika kita berhasil menyudutkan mereka, mereka mungkin memutuskan untuk menggunakan kunci itu. Menurut legenda, jika seseorang menggunakan kuncinya, kerajaan Oriana akan menjadi apa? Black Rose. Benar-benar berbahaya. Menurut legenda, saat kerajaan Oriana hampir musnah, Black Rose memusnahkan 10.000 tentara Belgata yang berkumpul di seluruh kota. Apa Black Rose sekuat itu? Saya sudah memberitahu Alpha sama tentang ini. Sekarang yang harus saya lakukan adalah mengumpulkan semua anggota yang diperlukan. Saat kita sudah siap, dia berkata. Tapi, tiba-tiba pintu terbuka dan Cid keluar dengan memakai jubah mandi. Ah, gelombang kamar mandi yang bagus. Kamar mandi terbuka yang sangat indah, dan terlebih lagi semua ini milik pribadi, dia berkata sambil duduk bahagia di sofa. Kita akan membicarakan ini nanti. Epsilon berkata pelan dan kemudian duduk di sebelah Cid. Apa Anda ingin minum? Segelas kopi dengan coklat mungkin enak. Epsilon segera mengambil botol dari lemari es sihirnya. Apa Anda ingin sesuatu untuk dimakan? Saya bisa menelepon layanan kamar. Sesuatu yang ringan tidak apa? Oh, roast beef untuk makan malam sepertinya sangat enak. Roast beef dengan kualitas daging bintang 5 milik Mitsugoshi. Dimengerti. Itu akan terasa lezat jika dibuat menjadi sandwich. Ah, kalau begitu sandiw dan roast beef terpisah. Juga beberapa buah. Saya akan segera menyiapkannya. Nomor 559 membunyikan bel kecil dan segera staf masuk. Wah, kopi coklat terasa lebih nikmat setelah mandi.
kata Chip setelah menerima cangkir dari Epsilon. Saya akan memijat bahu Anda. Ah, perasaan ini. Aku ingat ketika kita masih di rumahku dan kamu menyajikanku teh lalu memijat bahuku. Saat itu kita bersama hampir setiap hari. Ini surga, kata Chip, menutup matanya saat dia menikmati perhatian yang mereka berikan padanya. Tapi apa ini benar-benar gratis? Tentu saja. Dan layanan kamar juga. Tentu saja. Itu juga gratis. Terima kasih. Aku sangat senang kamu ada di sini, Epsilon. Seperti yang Anda pikirkan, kata-kata Anda membuat saya tersanjung. Epsilon berkata dengan wajah merah di wajahnya. Saya akan memijat kaki Anda. Nomor 559 juga bergabung memijatnya. Chip terlihat sangat puas. Wajahnya meleleh karena senang. Tentu saja. Nomor 559 tahu bahwa ini bukanlah sisi aslinya. Dia hanya bertingkah seperti anak laki-laki biasa. Tetapi pada kenyataannya dia adalah Shadow yang luar biasa. Pemimpin agung dari Shadow Garden. Biasanya, dia bertingkah seperti anak laki-laki biasa sehingga dia bisa bergerak bebas tanpa ada yang mencurigainya. Tetapi karena alasan itu, dia hampir tidak punya waktu untuk bersantai. Jadi, berpikir untuk membuatnya bersantai setidaknya untuk waktu yang singkat. Epsilon mencoba melayaninya. Tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya. Tetapi bertentangan dengan niat Epsilon. Chip mulai berbicara tentang misi. Jadi Epsilon agak sedih, mendorong dadanya Slime ke kepalanya. Sepertinya semua itu akan diselesaikan lebih cepat dari yang aku kira. Oh, dan ini baru sehari. Penyusupan dan penyelidikan itu mudah. Satu-satunya yang tersisa adalah menghilangkan akar masalah dan menyelesaikan misi. Kalau begitu, kita dapat mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai. Ya, itu bukan apa-apa bagiku. Epsilon tersipu sedikit ketika dia mendengar kata-kata percaya diri itu. Shadow sama sangat luar biasa. Tidak hanya dia menemukan akar masalahnya, tapi dia juga punya solusi hanya dalam waktu 1 hari. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya bisa aku lakukan. Suatu pencapaian yang bahkan menentang dewa. Menentang dewa. Epsilon sangat kagum. Saya selalu berpikir bahwa suatu hari saya akan mencapai medan itu. Dan aku bisa membuat dewa jatuh dengan 1 jari. 1 jari. Itu sungguh luar biasa. Hahaha, jika diberi kesempatan, akan kutunjukkan. Menyatakan tindakan yang biasanya tidak dapat dilakukan atau bahkan dicapai oleh siapapun. Itu adalah Shadow sama. Epsilon dan nomor 559 memikirkan itu dengan ekspresi penuh kebanggaan. Bagian 2. Aku berjalan ke istana kerajaan sambil menikmati pagi yang menyegarkan. Kemarin malam aku bisa tinggal di kamar suite secara gratis. Sarapan membuatku cukup puas. Dengan gaya prasmanan. Kamar mandinya luar biasa. Dengan sauna. Dan aku bahkan mendapat lebih banyak pijatan. Seperti biasa, aku senang memiliki teman baik. Meskipun aku mendengar bahwa Mitsugoshi berencana membuka salon kecantikan untuk para bangsawan. Jadi aku merasa seperti kelinci percobaan. Yang pasti, mereka datang dengan ide perawatan kecantikan dan operasi staf yang sudah lama aku ceritakan. Tidak masalah. Ada sesuatu yang membuatku lebih bahagia daripada uang. Oleh karena itu, aku tidak merasakan apa-apa tentang itu. Nah, sepertinya pekerjaan Epsilon hari ini dimulai pada sore hari. Kemarin aku mendengar bahwa Ratu, Ibu Rose Senpai, telah disandera. Itu berarti jika dia menyelamatkannya, Rose Senpai akan membangkitkan dirinya yang sebenarnya lagi membunuh Doom, dan menjadi penguasa tempat ini. Semua persiapan sudah siap, meskipun itu sendiri adalah misi yang cukup sederhana. Pertama, aku harus menemukan Ratu. Aku mulai memikirkan salah satu cara terbaik untuk tampil. Bagaimanapun, sekarang, Shadow Eminence akan membangkitkan seorang penguasa legendaris untuk rencananya. Ufufufu. Setelah memasuki istana tanpa memerlukan izin berkat menjadi murid Epsilon, aku berjalan ke ruang musik sambil menyapa orang-orang yang lewat di lorong bangunan. Alasan yang aku buat untuk datang ke sini hari ini adalah untuk latihan piano. Seperti yang diharapkan dari kota seni, mereka memberiku terlalu banyak perhatian walaupun aku hanyalah seorang murid. Tuan murid, di depan ruang musik ada Margaret San. Dia melihatku dan dengan sedikit buru-buru dia berlari ke arahku.
Apa tidak ada sesuatu yang buruk terjadi padamu kemarin? Tidak, aku baik. Aku tidak bisa tidur karena khawatir. Tapi itu semua salah penjaga itu. Apa dia kasar padamu? Apa dia melukai jarimu? Jika dia melakukan sesuatu padamu, kita bisa membuat penjaga itu tidur selamanya. Tenang. Aku baik-baik saja. Aku senang. Jari-jarimu sekarang ini lebih penting daripada kehidupan seorang penjaga belaka. Jariku tidak apa-apa kok. Tapi sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penjaga jahat itu sudah tidak ada lagi. Dia dipecat karena mencuri makanan. Aku menuduhnya, Margaret Sun berkata sambil menyeringai. Dia mencuri makanan, benar-benar orang yang jahat. Tampang jahat itu pasti mencari kesempatan untuk melakukannya. Itulah mengapa aku memberitahu semua orang bahwa dialah pelakunya. Apa kamu melihatnya melakukannya? Aku tidak melihatnya, tapi tidak ada keraguan bahwa itu dia. Itu sebabnya aku meminta rekan-rekanku untuk bersaksi melawan dia. Oh begitu ya, dia adalah penjahat yang mencuri teh dan permen dari kamar Rose sama. Betapa jahatnya dia. Sekarang aku ingat. Aku pikir sesuatu seperti itu terjadi kemarin ya. Aku sudah bisa membayangkannya. Itu benar, aku melakukan yang terbaik untukmu. Karena semua itu adalah tugasku untuk melindungimu di tempat ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bukannya kamu datang bersama dengan Silon sama hari ini, kata Margaret Sun sambil membuka pintu ke ruang musik. Ya, aku datang sendiri. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memperkenalkanmu dengan Kaun Paroton? Kemudian sedikit demi sedikit, Margaret Sun mulai membahas topik yang diinginkannya. Entahlah. Sementara itu aku mencoba menjauh darinya sedikit demi sedikit dengan beberapa gerakan indah kakiku. Hei, mengapa kamu menjauh? Jadi, bagaimana kalau bertemu dengan Markis Marikin? Aku masih dalam pelatihan. Itu tidak benar. Cepatnya tidak hanya dirimu cepat. Gerakanmu juga sangat indah. Oh, jangan terlalu memujiku. Silon sama memperlakukanmu dengan sangat tidak adil. Pada tingkat ini dia akan mengambil bakatmu dari dirimu. Aku tidak bisa mendekat, tapi tetap saja. Sebagai seorang pelayan aku punya harga diri. Margaret Sun juga tidak menyerah. Meskipun dia lelah. Siapa yang akan mengambil bakatnya? Tiba-tiba, Epsilon muncul di depan pintu ruang musik yang terbuka. Margaret Sun memasang senyum canggung untuk sesaat. Tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menyapanya. Oh. Ternyata Silon sama. Saya tahu betul bahwa Anda akan datang sore ini. Apa saya salah? Benar. Memang belum sore. Tapi aku memutuskan untuk datang dan menjaga murid terbaikku sehingga tidak ada yang mengganggu dirinya. Menurut saya Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak. Aku benar-benar khawatir tentang itu. Mereka berdua menyilangkan tangan pada saat yang sama. Dan tiba-tiba, keheningan yang menakutkan menyelimuti ruang musik. Bisakah kau meninggalkan kita berdua? Aku ingin mempersiapkan sesuatu bersama muridku. Kalau begitu, saya akan menyajikan teh untuk Anda. Tampaknya gadis-gadis kepala bunga sepertimu harus diberitahu dengan jelas agar mengerti ya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.